Salam, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang berbicara tentang membangun mentalitas Kristen. Mari kita buka firman Tuhan dalam dua pembacaan. Pembacaan yang pertama terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, dan nanti kaum wanita membaca 1 Korintus 15 ayat 58. Setelah saya baca perikopnya, kaum pria akan membaca pasal 16 ayat 13, atau setelah saya hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kaum wanita setelah hitungan yang ketiga ayat 58 pasal 15. 1, 2, 3. Terima kasih. Jika firman Tuhan mengangkat tema tentang membangun mentalitas Kristen, mengacu dari dua pembacaan tulisan Rasul Paulus kepada Korintus atau sidang jemaat di Korintus, sama-sama mengharapkan jemaat untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Tetapi pada pasal 16 ayat 13 secara khusus disebut berdiri seperti seorang laki-laki. Nah, bersikap berdiri teguh sebagai laki-laki, sehingga jika kita tahu kalau keteguhan seorang laki-laki berdiri itu tidak diragukan. Bisa kita melihat ketika seorang prajurit berdiri dan dia digoyah dengan pukulan, dia begitu kuat menahan pukulan, hantaman, dan dia hampir tak tergoyahkan. Tetapi pada 1 Korintus 15 ayat 58 tetap dikatakan supaya berdiri teguh dan jangan goyah. Tetapi saya ingin mempertajam di sini mengenai giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, berkaitan dengan mentalitas kekristenan, bagaimana orang Kristen supaya tetap giat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Kedua pembacaan ini sama-sama menegaskan agar teguh, bersikap seperti laki-laki. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, di dalam diri kita itu ada gen ilahi. Jadi bukan biologis, gen biologis, tetapi gen ilahi yang sebenarnya kita itu adalah seperti laki-laki yang kuat dan kokoh. Kuat teguh, memiliki prinsip, memiliki satu sikap yang tidak mudah tergoyahkan. Kita adalah laki-laki rohani yang tidak mudah cengeng, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Dan bicara tentang teguh berdiri, tetapi pada ayat yang ke-58 ada kata giat. Giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam tanggung jawab. Kata giat itu ada continue, yang berkesinambungan, yang tidak boleh putus, yang tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh apalagi undur. Jadi ada kata giat. Semua pekerjaan kalau tidak giat hasilnya akan mengecewakan. Tetapi semua kehidupan
termasuk pekerjaan swasta, pekerjaan wira swasta, kalau ditekuni, kalau digiatkan akan menghasilkan. Sehingga dikatakan tadi, jerih payah itu tidak akan pernah sia-sia. Dalam hidup setiap orang ada tanggung jawab. Karenanya bagaimana sebenarnya mentalitas kita menghadapi, memikul tanggung jawab, menyikapi sebuah tanggung jawab dalam keluarga. Kalau seorang laki-laki di dalam keluarga, dia merasa atau tidak pernah merasa kalau istri, anak-anak atau seisi rumahnya sudah tidak makan, jangankan dulu 2 hari, 1 kali saja tidak makan, lalu dia tidak merasa bertanggung jawab. Sekarang waktunya untuk bertobat. Kalau sampai seorang kepala keluarga tidak lagi merasa bahwa seisi rumahnya sudah tidak makan seperti biasanya atau 2 kali 3 kali sehari, lalu dia tidak merasa bersalah, nah ini mentalitasnya sudah hancur, mentalitasnya sudah gobrok, mentalitasnya itu sudah betul-betul padam. Kalau seorang istri saja sudah membisikkan kepada kita, "Pak, uang kita udah menipis, beras kita sudah hampir habis." Mungkin seorang suami, dia akan segera bergegas meninggalkan rumah. Bagaimana caranya mendapatkan beras? Dari cara yang positif. Ini rasa tanggung jawab, karena ada mental yang penuh tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dia akan bergegas meninggalkan rumah, dia akan melangkah apapun akan dia kerjakan, termasuk mungkin menggali got, termasuk mungkin harus memikul, jadi tukang pikul di pelabuhan. Ini mental. Tapi ada orang yang adem-adem saja sudah tidak ada apa-apa di rumah, anak-anaknya sudah meraung-raung, tidak makan, kelaparan, bahkan terlihat sudah mulai busung lapar. Di kota kita Jayapura belum terlalu terlihat, tapi kalau di perkotaan yang besar, di Jakarta banyak sekali yang kami layani seperti itu. Hanya tidur-tiduran menunggu belas kasihan orang, menunggu nasi kotak. Ya puji Tuhan sih di kota besar banyak orang yang membagi-bagikan nasi kotak, nasi bungkus. Tapi apakah mental seorang laki-laki adalah mental nasi kotak? Apakah kita sebagai laki-laki memiliki mental yang hanya menunggu belas kasihan orang? Tetapi di dalam giat disebut di sini ada tanggung jawab. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Bagaimana mental kita menyikapi sebuah tanggung jawab? Seorang Kristen yang memiliki mental tanggung jawab akan berbeda meresponi setiap pekerjaan. Meresponi, belum mengerjakannya, meresponi. Kalau orang yang mentalnya mental kerupuk, begitu dilihat ada sebuah pekerjaan tapi tantangannya berat, biasanya dia langsung mundur. Tapi kalau yang mentalnya kuat, dia lihat sebuah pekerjaan tantangannya besar, pasti dalam hatinya di setiap tantangan ada peluang. Jadi dia melihat sekecil apapun pasti ada peluang di dalam setiap tantangan. Tapi bagi yang mental kerupuk, di setiap kemudahan pun selalu yang dia cari kesulitan. Ini bicara mental. Kekristenan tidak boleh memiliki mental seperti ini. Tetapi dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri sebagai seorang laki-laki. Coba lihat, apa ada laki-laki? Aduh. Kalau laki-laki itu jalannya udah kita tahu. Andai kata pun ditutup mukanya, dari jalannya kita tahu itu laki-laki atau perempuan. Setuju ya? Setuju? Tapi sebaliknya, kita tahu kalau dari jalannya itu perempuan, bisa kita tahu.
atau yang mirip. Kan kalau sudah begini, sudah hampir bisa kita tahu apa dia. Begitulah menyikapi sebuah tantangan dalam hidup ini. Karena hidup ini pasti ada tantangan. Bagaimana dia menyikapi, kita tahu dia Kristen atau bukan, dalam tanda kutip. Tapi kalau mentalnya adalah mental Kristen, tantangan apapun di dalamnya selalu ada peluang. Saya sangat selalu tertarik melihat kalau ada orang, apalagi dia generasi muda, melihat tantangan itu, dia tertarik. Karena akan banyak orang menghindar dari tantangan. Berarti peluang kita makin besar, kesempatan kita makin besar, saingan kita makin kecil. Tapi kalau coba sebuah pekerjaan tidak ada tantangannya, wah, semua orang mau berlomba. Apalagi kalau bilang, apa pekerjaannya? Ya hanya hitung-hitung duit. Berlomba semua orang kan? Wih, hitung duit lagi. Syukur-syukur ada yang lebih waktu menghitung. Itu dapatnya siapa? Semua orang bisa. Tantangannya kecil, peluangnya makin kecil karena banyak saingan. Tapi coba kalau dibilang, terbuka lowongan menjadi tukang pikul buruh di pelabuhan. Weh, melihat peluang di WA grup saja bilang, wah ini jadi tukang pikul ini. Padahal mungkin di situ ada peluang. Bisa saja itu hanya disembunyikan. Disembunyikan bahwa sebenarnya di belakang jadi tukang pikul itu maksudnya adalah sebuah lowongan yang besar. Orang Kristen yang bertanggung jawab akan berbeda meresponi setiap pekerjaan. Nah, kita melihat dulu ada seorang tokoh dalam Alkitab yang disebutkan dia adalah Musa, Moses dalam bahasa aslinya. Musa dalam meresponi panggilannya, dia seperti memiliki mental pengecut. Jadi Musa itu jangan heran ketika dia mulai diberi tanggung jawab, mentalnya itu mental pengecut, padahal dia menikah dengan putri seorang pendeta, namanya pendeta ini Jitro. Dia menikah dengan anak seorang pendeta, tapi awalnya dia pengecut. Dia takut menghadapi tantangan. Alasan Musa sehingga dia menjadi seorang yang menjadi penakut, mentalnya itu mudah keropos, hanya masalah takut. Nah, mari kita buka Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Apa yang menjadi ketakutan dia? Ada dua saya lihat yang paling dasar di sini ketakutan Musa. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Oh sorry, bukan Kejadian, Keluaran. Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, ketakutan yang pertama, berjumpa dengan orang penting aja takut. Berjumpa dengan orang penting takut. Belum memikul tanggung jawab itu. Padahal Tuhan di ayat sebelumnya, Aku yang akan menyertai engkau, aku yang akan membuat perkara-perkara dahsyat, bahkan tanda heran, tanda mujizat yang satu. Bila bangsa Israel dan Fir'aun tidak percaya tanda yang pertama, maka mujizat yang kedua akan datang. Jika tidak terima dengan mujizat yang kedua, masih ada mujizat sederetan mujizat akan Tuhan buat untuk meyakinkan. Tapi dia bilang dia juga enggak percaya, takut. Bahkan berjumpa dengan Tuhan. Jadi sampai Tuhan memperlihatkan wajahnya, karena saat itu siapakah engkau? Tuhan sudah bilang, aku adalah aku. Untuk meyakinkan, maka Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada Musa.
berjumpa dengan orang penting tidak semua orang bisa. Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Inilah mental. Yang kedua, ketakutan Musa yang kedua, dia takut karena alasan dia tidak biasa bicara, tidak pintar bicara. Pasal 4 ayat 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Nah, sampai Tuhan kembali bingung, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Nah, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Jangan sampai tunggu kita bisu dan tuli. Membuat orang melihat atau buta? Siapa yang mencelikkan mata orang dan siapa yang membuat orang tidak bisa melihat? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, Tuhan meyakinkan, bukankah semuanya adalah kekuatanku, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bayangkan sampai sedetail itu, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Wow, bayangkan dulu, alasannya sudah habis. Alasannya sudah habis. Tidak pandai bicara dan ini takut. Tetapi Tuhan bilang, jangan, aku yang menyertai engkau. Tapi dia bilang, Tuhan, utuslah siapa saja yang patut kau utus. 14 terakhir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Sabar. Murka Tuhan bangkit terhadap Musa karena terlalu mentalnya parah. Tuhan sudah buat mujizat menyertai. Masukkan tanganmu ke saku. Dia masukkan, dia lihat jadi kusta. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan, berubah jadi ular. Semua banyak. Saya jangankan seperti itu, setengah dari situ aja Tuhan buat. Berdoa saja sebenarnya untuk orang yang sakit sembuh, orang yang lagi tidak punya keturunan berdoa, langsung hamil. Udah cukup bagi saya itu kan. Langsung full kira-kira. Ini Tuhan sudah bilang, aku yang menyertai. Terus? Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, di situ ada kakakmu Harun. Dia adalah seorang imam. Dia adalah pelayan Tuhan. Ya, memang dia lebih pintar mungkin bicara menurut ukurannya Musa. Oke lah, kira-kira begitu. Musa, biarkan Harun yang menjadi juru bicara, tapi pemimpin adalah engkau. Jadilah kira-kira begitu. Ya, sudah ada teman. Jadi inilah mental. Mental kalau sudah ada mulai rame-rame tambah berani. Dia tidak berani tegas mengambil keputusan, mengambil sikap. Musa. Sudah banyak tanda, sudah banyak mujizat, sudah banyak keajaiban. Kita belum ada yang kita lihat keajaiban ketika kita dipanggil Tuhan. Tapi kita giat saja mengerjakan pekerjaan kita. Kita tekun saja melakukan pekerjaan kita. Mujizat itu nanti menyusul. Itu pun mujizat kecil aja, enggak seperti Musa. Jika mentalitas seperti Musa masih sebobrok ini, mental yang takut dan ragu akan dirinya. Jadi dia takut ragu akan dirinya, potensinya. Padahal siapa sebenarnya Musa? Jika kita lihat, Musa itu sebenarnya sudah 40 tahun dibentuk di istana. 40 tahun dia di istana. Mulai dari sekolahnya, sekolah istana, enggak beda dong. Sekolah sore. Kalau sekolah istana itu lengkap. Gurunya, bahasanya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Mungkin semua dipelajari Musa. Sampai sosiologi,
Sehingga dia bisa membedakan dari pace-nya orang Ibrani dengan orang Mesir, orang Ismail, dia tahu. Sehingga ketika ada terjadi perkelahian, logat bahasa dia tahu, pace wajah dia tahu, oh ini bukan bangsa Israel. Sehingga saat mereka berkelahi, yang dia bela adalah orang Ibrani atau Israel. Lalu dia pukul, berarti kan dia juga belajar silat, kira-kira begitu. Bagaimana Musa bisa bertindak saat itu kalau dia tidak dibekali dengan ilmu keistanaan? Ilmu semuanya, mungkin bela diri pun sampai, dan kalau bela diri itu kan ada namanya sabuknya. Itu semua ada. Sehingga ketika dia berkelahi antara orang Israel dengan orang Ismail, lalu dia bunuh. Bedanya, walaupun dia orang Israel yang berkelahi, dia adalah musuh atau teman yang jadi musuh. Dia kan udah ditolong, tapi dia sudah ditolong oleh Musa, tapi memojokkan Musa. Hati-hati berteman ternyata. Saya pun sekarang mulai selektif berteman. Maksudnya apalagi membuka gereja kita, banyak orang yang minta, Pak, jadilah saya jadi hamba Tuhan GP, buka di sana, buka di sana. Sekarang saya selektif. Kalau dulu siapa saja yang mau, kita persilahkan. Walaupun mengaku ini, dulu silahkan aja gitu. Belum selektif, tapi sekarang kita mulai selektif. Kenapa? Supaya jangan sampai kita kira teman padahal lawan yang paling berat itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Untung kita semua di sini sudah kawan. Amin. Bayangkan Musa terpojok oleh sukunya sendiri, oleh bangsanya sendiri, dan itulah yang membuat dia kabur meninggalkan istana. Itulah yang membuat Musa meninggalkan istana Firaun. Bayangkan 40 tahun, makannya makan bergizi terus. Tidurnya di spring bed yang paling mahal. Tapi hanya karena pertemanan, membela teman, akhirnya dia dipojokkan dan dia minggat meninggalkan istana. Dia lari ke padang gurun. Wow, ini pengalaman. Saya nggak usah buka semua. Ini pengalaman penting dalam pertemanan. Nah, oke, kita kembali. Bayangkan dia sudah 40 tahun ada di dalam lingkaran istana. Kurang apa lagi sebenarnya untuk tugas yang baru? Kalau orang lain diutus, ya pasti lebih sedikit pengalamannya, pasti lebih sedikit ilmunya, pasti lebih sedikit perbendaharaannya, pasti lebih sedikit jam terbangnya. Tetapi Musa 40 tahun. Kalau sudah sekali bermusa pun masih tidak percaya diri. Lalu kita ini siapa? Ini soal mentalitas. Harun kakaknya, dia hanya bekerja sebagai pelayan Tuhan. Dia tidak pernah dapat pelajaran istana. Makanya Tuhan meyakinkan Musa, Harun kakakmu pun akan mendampingi engkau. Oleh karena itu bagaimana mentalitas kita? Jangankan satu alasan untuk kita lari dari panggilan, untuk kita meninggalkan tanggung jawab. Jangankan satu alasan, 10 bisa kita sebutkan alasan kita untuk meninggalkan tanggung jawab kita. Apapun tanggung jawab Bapak Ibu, sebagai apapun, jangankan 1, 10 bisa untuk lari dari tanggung jawab, karena itu soal mentalitas. Tapi kalau orang yang memiliki mentalitas tanggung jawab, dia tidak akan pernah mencari-cari alasan, tetapi dia akan terus berkata iya, iya, dan iya kepada komandannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita pun seperti Musa mencari-cari alasan sampai dia kehabisan alasan. Dia bilang, ya sudahlah Tuhan, apapun alasan yang Tuhan bilang, apapun yang Tuhan mau katakan,
cari dan utus ajalah orang lain. Tetapi jangan sampai kita pun ikut-ikutan cari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab kita. Karena semua orang punya kelemahan. Dia kan menyebut kelemahannya, tidak pandai bicara. Lalu kita pun lebih lagi. Orang kita nggak pernah di istana, kita nggak pernah kursus bahasa Inggris. Jadi sangat terbatas. Banyak alasan kita untuk lari dari tanggung jawab. Semua kita punya kelemahan dan kekurangan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk tugas pelayanan, untuk tugas tanggung jawabnya di bumi. Kalau Tuhan mau cari, pasti dia cari malaikat. Percaya. Kalau Tuhan mau cari yang sempurna, pasti dia cari malaikat. Karena malaikat nggak perlu dibiayai. Dia tinggal terbang. Mau ikut raker ke Medan, Rakernas, ya tinggal nyampe. Kalau kita kan butuh uang lagi, ditodong lagi. Wih, ini dari wilayah Papua harus dukung lagi katanya. Banyak. Kalau Tuhan mau cari, dia cari malaikat. Tapi Tuhan tidak cari malaikat. Dia cari saudara, dia cari saya yang penuh keterbatasan. Tapi bagaimana mental kita meresponi tanggung jawab ini? Bagaimana mental kita meresponi tantangan ini? Tuhan bilang, pergi engkau yang kuutus, bukan malaikat. Kenapa kita yang penuh kekurangan, kelemahan dicari Tuhan? Kita yang penuh keterbatasan uang, keterbatasan fisik, karena kita capek juga kan. Sebentar-sebentar kita udah mulai batuk. Kita naik motor ke Kota Raja saja umpamanya tanpa jaket, pulang dari sana, itu pertanda makin usia kita makin bertambah, sinyal panggilan kuburan makin kuat. Itu rumusnya itu. Makanya jangan kaget. Saya sering berkata kepada keluarga, ya kita kan nggak tahu sinyalnya terus akan bertambah dari 1 ke 2 ke 3. Ya kita jaga pola hidup sedikit, ya turun dia ke 2. Gitu-gitu aja kok. Tapi makin hari dia makin bertambah. Tadi sebelum ibadah saya ada dibisik orang. Ada dibisik, Pak mohon dukungan doa. Ini sudah begini-begini katanya. Saya bilang itu sinyal saja itu. Kalau sinyalnya makin kuat, sampaikan aja, doanya makin kencang. Karena itu nggak bisa dipungkiri. Itu sinyal panggilan dari surga, panggilan dari kuburan. Tubuh kita yang fana ini dikembalikan ke tanah, ke kuburan. Tapi tubuh batiniah kita dibawa ke surga. Itu aja rumusnya. Nggak ada yang lain. Nah, selagi kita masih ada, bagaimana dan kenapa Tuhan membutuhkan kita? Waktunya kami mau transfer tanggung jawab ini kepada generasi muda. Tapi bagaimana mentalitas kita? Waktunya kami yang sudah mulai tua ini akan perlahan-lahan mulai mundur. Bukan mundur tidak mau melayani atau lepas tanggung jawab. Tetapi supaya kecepatan speednya bertambah. Kalau kami kan kalian tuntut mau lari 70, 80 sudah mulai tidak kuat. Nah jadi kita orang tua sudah mulai mempersiapkan tanggung jawab kepada generasi muda. Bagaimana mentalitas kita meresponi panggilan Tuhan? Apakah engkau berkata, jangan Tuhan aku punya kekurangan, aku punya kelemahan? Benar. Kalau mau cari sintua yang sempurna, tidak akan pernah ada yang jadi sintua. Amin? Amin? Enggak akan pernah. Kalau mau cari dibilang, wah belum ada yang bisa, belum ada yang layak katanya. Jangankan sintua, pendeta pun belum ada yang layak. Jadi jangan sampai ada yang bilang, belum ada yang layak. Baru semua kita kalau dibuat standar Alkitab enggak layak. Tapi kita akan dilayakkan seiring dengan waktu, kita memberi hidup kita. Karena ketika kita masuk dan terjun di dalam pelayanan itu, itulah yang akan menjadi cambuk bagi kita. Satu persatu akan dilepaskan tabiat kita. Satu persatu akan dibuang tabiat kita.
Tuhan tidak mencari yang sempurna. Kalau dia cari yang sempurna, saya pastikan malaikat pilihannya. Tapi dia mencari kita yang penuh keterbatasan. Dia mencari Musa. Tentu ada satu dalam pandangan Tuhan, kenapa Musa? Kenapa bukan Harun? Harun juga dipanggil, tetapi dalam proporsional yang berbeda, dalam porsi yang berbeda, dalam tanggung jawab yang berbeda. Nah, semua kita memiliki tanggung jawab, tapi itu akan terlihat ketika kita menyatakan, ya inilah aku, utuslah aku. Seperti Yeremia. Tuhan memanggil dan dia berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, bagaimana generasi muda kita untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan, pengembangan gereja kita? Tapi mari biasakan dirimu membiasakan diri. Itulah yang akan memproses kita. Kalau sekarang dikasih dia bubar jemaat, ya jujur aja, sama semua. Tapi kalau ketika kita mau masuk dalam proses itu, maka akan makin indah. Satu persatu akan dilepaskan tabiat-tabiat kita. Saya teringat tahun 2013 ketika kita menerima sekolah Alkitab dari berbagai penjuru di Papua. Kepala sekolahnya waktu itu Pak Guru Nenggolan. Saya ingat percus 6 bulan mereka dibentuk di sini. Tapi karena banyak mereka yang tidak tahu baca, bayangkan diutus sekolah Alkitab tidak tahu baca tulis. Tuhan tahu kekurangan kelemahan kita masing-masing. Kita ada di tempat ini, mereka ada di sekolah Alkitab ini. Mungkin pulang dari sini belum langsung penginjil mereka, mungkin belum langsung buka jemaat, mungkin belum aktif, belum dikasih tugas mereka mungkin melayani. Nah, ini Pak Sintua udah berapa bulan ini Sintua, belum pernah khotbah minggu ya. Tapi khotbah keluarga, khotbah, udah itu semua proses. Proses yang akan terus membentuk kita, memproses kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya istilahkan begini. Dalam dunia sepak bola, penonton dan komentator sepertinya lebih hebat dari pemain. Saya pernah juga jadi penonton. Dulu ketika Persipura masih baik-baik main bola, saya sering nonton di Jayapura. Tapi ketika sudah mulai mereka kalah-kalah, jadi rame, jadi ribut, jadi semua apa, kalau kalah, sejak itu saya nggak nonton lagi. Nah, saat itu saya dengar, wih, kirim ke sana, kirim ke sana, kirim ke sana. Wah, kamu gitu kan komentator. Seperti lebih hebat. Tapi sebenarnya ketika dia turun di lapangan, dia tidak tahu apa-apa. Dalam dunia sepak bola, penonton dan komentator tidak pernah dapat hadiah. Sehebat apapun dia jadi komentator, jadi penonton, dia tidak dapat hadiah. Melainkan yang dapat hadiah adalah para pemain. Jadi kita semua pun diajak untuk aktif melayani, aktif mengambil bagian. Banyak peluang pelayanan di gereja kita. Ada peluang, ada tugas tanggung jawab. Jangan jadi penonton. Lama-lama nanti habis penonton jadi komentator. Syukur-syukur komentatornya positif. Kalau komentatornya lagi negatif, dan biasanya kecenderungannya begitu. Tapi kalau pemain, dia tidak punya waktu untuk komentator. Kalau dia pemain, tidak punya waktu untuk bicara-bicara. Tapi dia akan aktif untuk terus memberi yang terbaik kepada tim. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, potensi saudara tidak akan pernah terlihat. Potensi kita tidak akan pernah terlihat kalau kita tidak turun lapangan. Dengan turun lapangan kita akan tahu beratnya sebuah perjuangan.
Kita yang penuh keterbatasan ini akan tahu, oh rupanya 2 kali saya lari bolak-balik stadion, sudah hosa, napas sudah hampir putus. Maka kita akan menghargai para pemain, sekecil apapun perannya. Mungkin dia hanya pemain di sayap kiri, mungkin dia hanya pemain di sayap belakang, mungkin dia hanya pemain pencetak gol, mungkin dia hanya pemain juru parkir. Tapi apabila kita tahu juru parkir itu berat, apalagi kalau sudah jemaat kunci stang, dia parkir lagi di tengah-tengah mobil situ, berat tau? Lalu dia tidak beritahu dia di mana. Kita cari-cari siapa yang punya motor ini. Saya pernah begitu. Dia kunci stang, akhirnya terpaksa saya angkat satu rodanya begini supaya bisa didorong ke parkiran. Berat. Jadi mari kita apapun kita buat, kita lakukan supaya kita tidak jadi komentator, tidak jadi penonton, tetapi kita aktif. Mari kita orang yang turun lapangan, mengerti. Orang yang turun lapangan akan mengerti bagaimana menghargai orang lain. Akhirnya kita hargai, berat juga rupanya juru parkir. Berat juga rupanya jadi cleaning service atau office boy atau membersihkan gereja. Berat. Dari situ juga kita ketika kita turun lapangan, dia mengerti betapa pentingnya membangun solidaritas dalam sebuah tim. Ini membangun tim yang bagus seperti tadi. Mereka latihan dulu sebelum latihan final. Setahu saya hari Kamis mereka udah latihan. Jumat lagi, Jumat latihan, Sabtu lagi. Kamis, Jumat udah latihan. Membangun sebuah tim. Tapi ada saja nanti yang mau komentar kan? Tapi nggak apa-apa. Itu komentar positif. Dengan semua itu maka ada Tuhan yang menyertai kita, bekerja di balik keterbatasan kita. Kita sudah berbuat maksimal, tapi tetap ada nanti ada riuk-riuk yang kurang bagus. Tapi disitulah kita melihat Tuhan memenuhkan, Tuhan menyempurnakan. Karena pekerjaan kesempurnaan hanya kerja Tuhan. Biarkan mereka sampai puluhan kali latihan, kesempurnaan tidak akan pernah mereka temukan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Amin. Hanya milik Tuhan. Siapapun, jabatan, pekerjaan, tanggung jawab apapun, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi jangan pernah minta Presiden Jokowi dia bekerja sempurna. Jangankan jadi presiden, kita dikasih tugas RT saja mungkin kita susah. Semua memiliki tantangan, sekecil apapun tanggung jawab kita. Tetapi ingat, mental pengecut jauhkan dari dalam hidup kita. Karena mental pengecut saya katakan tadi, dia selalu membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan musuh, membesar-besarkan tantangan. Sebenarnya saya juga agak malu juga bercerita kalau ada masalah lalu dipublis di media sosial. Saya saja nggak mau mempublis. Sebenarnya kalau tidak dipublis orang nggak tahu gitu. Tapi kenapa lah orang kalau ada masalah mau mempublis? Padahal kalau dia diam saja orang nggak tahu. Selesai. Tapi kita mau belajar. Jangan besar-besarkan apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Karena semua orang punya pergumulan, semua rumah tangga punya pergumulan, semua pribadi punya pergumulan. Jangan contoh langsung ada pergumulan seorang wanita, dibuatlah di grup, pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku, titik-titik toh. Kira-kira kalau kita membaca status itu, dia lagi apa? Hah? Aturannya orang tidak tahu jadi tahu. Kita diputus pacar. Jadi enggak usah. Normal aja lah. Membesar-besarkan masalah, membesarkan pergumulan, tantangan itu ciri khas pengecut. Tetapi ciri khas petarung, dia selalu melihat tantangan itu
adalah peluang. Dia melihat kesulitan itu adalah potensi untuk naik level. Jadi kalau engkau diputus oleh pacarmu, Benja, iya kan? Halo nona, anak muda, kalau engkau diputus pacarmu, itu engkau sedang berpotensi untuk mendapatkan yang lebih. Orang yang petarung selalu melihat ada peluang di setiap tantangan sehingga dia siap menghadapi tantangan itu. Dan jerih payah kita sebagai orang yang bermental Kristen, yang berjuang, petarung, tidak mudah menyerah, tidak sia-sia. Itu Alkitab bilang, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan semua hitung jerih payah kita, perjuangan kita. Karena tidak ada yang kita buat itu tidak dicatatkan oleh Tuhan atau tidak diketahui oleh Tuhan. Semua yang kita buat. Kadangkala kita hanya lihat pangkal jalan. Pada persimpangan jalan itu kita hanya melihat pangkalnya. Kalau jelek langsung kita tolak. Kira-kira begitu. Padahal di ujung jalan itu ada jalan mulus, jalan kebaikan. Karena itu kalau engkau melihat ada persimpangan jalan yang berat untuk dilalui, jangan langsung mundur. Tapi coba jalani dulu, jalani dulu. Mungkin ada maksud Tuhan yang terbaik yang kita tidak tahu. Karena Tuhan bilang apa yang kita perbuat, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.